Ya, tanggal 25 September ini berarti menandakan minggu ini tinggal tersisa 2 hari dan kita akan melihat data GDP dan juga data PCE. Kurang lebih 2 hari ke depan, jadi hari ini dan juga hari besok. Kira-kira apa yang membuat pasar bergerak? Karena sampai tadi malam saya sih tidak melihat atau tidak terlalu melihat ada dampak yang signifikan dari data ekonomi ataupun dari beberapa pernyataan para pejabat Fed. Tapi mungkin ada beberapa agenda yang perlu kita tinjau lebih dulu. Ini kaitannya dengan kemungkinan shutdown atau government shutdown sehingga akhirnya mengancam PHK massal di Amerika. Kemudian juga ini dikaitkan juga terkait dengan pergerakan emas tadi pagi yang relatif mengalami penurunan atau bahkan dari sejak tadi malam sempat mulai turun cepat lalu kemudian rebound di tengah-tengah. Nah, ini dampak dari mungkin salah satunya adalah kaitannya dengan margin yang dinaikkan oleh Shanghai Gold Exchange. Bagaimana dampaknya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama datang dari pernyataan Fed. Dan pejabat Fed lagi-lagi semakin hari semakin banyak pejabat Fed yang mungkin memberikan argumen ataupun pandangannya setelah pertemuan FOMC kemarin. Kali ini datang dari Mary Daly yang kecenderungannya memang dovish dan sikapnya adalah pendukung kepada pemangkasan suku bunga yang kemarin terjadi. Bahkan dia melihat ada tendensi kemungkinan Fed bisa melakukan lebih banyak atau lebih tepatnya mungkin akan berkelanjutan di 2 pertemuan tersisa. Nah, tapi setelah itu mungkin kita harus melihat dari sisi lain bahwa kondisinya dia juga tidak memberikan jaminan bahwa itu akan terjadi begitu saja karena semuanya akan bergantung pada data. Nah, yang kedua adalah BOJ Minutes yang tadi pagi sempat rilis. Semua ini kaitannya dengan laporan pertemuan sebelumnya dan kelihatannya juga beberapa pejabat menyoroti terkait dengan dampak ataupun ya konsekuensi dari kebijakan tarif Trump yang tentunya mengganggu ekonomi Jepang, tapi saat ini sudah relatif berkurang. Sehingga kita lihat di situ ada beberapa pejabat Fed yang ada beberapa pejabat BOJ yang kecenderungannya sudah memilih terkait dengan menaikkan suku bunga. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan government shutdown tadi yang kita lihat ternyata posisinya adalah ini mungkin berupa ancaman, tapi juga bisa saja terhindar. Kalau melihat ke belakang, kelihatannya ini bisa saja terjadi, tapi ya kita coba lihat ya sampai ke awal Oktober kira-kira apakah ini akan terjadi shutdown atau tidak. Karena Trump sendiri sempat mengancam kepada para anggota Senat bahwa kalau itu terjadi maka dia ingin segera pembahasan itu akan segera terwujud dalam waktu dekat. Tapi konsekuensinya yang paling memungkinkan adalah instruksi yang nantinya dikirimkan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk menyiapkan skenario pemecatan atau PHK massal. Nah, yang terakhir ini yang cukup menarik, yaitu terkait dengan kenaikan margin yang dipersyaratkan oleh bursa emas Shanghai. Ini mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak atau lebih tepatnya belum terlihat pengaruhnya terlalu banyak untuk saat ini. Karena koreksi yang memang dari sejak kemarin kita tunggu-tunggu kelihatannya tidak terjadi. Walaupun dengan catatan, tadi malam sudah cukup banyak ya penurunan dari level 3779 sampai ke 3717. Kalau kita kaitkan dengan 2 hari berturut-turut berarti 3790 setelah cetak rekor dia koreksi sampai ke 3717. Artinya sudah sekitar $80 dan rasa-rasanya dari atau dibandingkan dengan rally yang impresif dari sejak 22 Agustus kelihatannya ini belum terlalu berimbang. Kalau kita kaitkan dengan koreksi yang normal ataupun koreksi yang diharapkan itu berarti sekitar 30 ataupun bahkan 50%. Tapi apakah itu akan terjadi? Nah, kita lihat apa yang mungkin disisakan dari dampak kenaikan margin tersebut. Oke, Mary Daly mendukung sepenuhnya terkait dengan pemangkasan suku bunga 25 basis point. Bahkan menurut dia, pemangkasan lebih lanjut bisa saja terjadi dengan catatan data ekonomi tentunya. Ini dikaitkan dengan pasar tenaga kerja. So, Daly berasumsi bahwa yang dia lihat untuk saat ini kaitannya dengan inflasi memang tinggi, tapi bagi dia itu masih tetap terkendali. Yang paling penting lagi di situ adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pengeluaran konsumen yang relatif lebih rendah, dan tentunya pasar tenaga kerja yang sudah diperkirakan sudah mulai melunak. Ini yang menjadikan dasar utama kenapa Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga. Termasuk Daly juga mendukung untuk pemangkasan tersebut. Berarti kalau begitu kelihatannya semua ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ya, bukan lagi terkait dengan inflasi. Tapi mungkin ada beberapa pandangan atau beberapa pejabat yang berbeda pandangan. Nah, proyeksi Fed sendiri sampai saat ini menunjukkan ada beberapa yang memihak untuk 1 kali lagi, dan itu berarti total 2 kali penurunan suku bunga di tahun 2025, tapi sisanya itu mayoritas mendukung untuk 2 kali lagi. Ya berarti ini konsekuensinya mau tidak mau semua based on data, dan saya rasa yang paling memungkinkan adalah data inflasi PCE, kemudian CPI, dan juga terkait dengan pasar tenaga kerja, dan itu berarti NFP minggu depan. Nah, terkait dengan proyeksi suku bunga tersebut, ada 2 pandangan yang saya tarik di sini, yaitu kaitannya dengan Deutsche Bank dan juga Morgan Stanley. Keduanya masih optimis, masih cukup yakin
bahwa Fed tidak hanya satu kali memangkas, tapi melainkan ada sisa 2 kali di sisa tahun ini. Dan itu berarti kata Deutsche Bank 3 kali pemangkasan. Sementara untuk masalah 2026, mereka tidak meyakini akan terjadi pemangkasan sebelumnya, tapi kelihatannya dengan update terbaru mereka cukup bisa melihat bahwa konsekuensi yang terjadi pada tahun depan itulah perlambatan ekonomi. Dan jika itu terjadi, maka pemangkasan bukan lebih sedikit, justru malah jauh lebih banyak. Nah, berarti kita tinggal tunggu saja 2026. Ini kaitannya juga dengan beberapa pengamat yang menilai ada ancaman terkait dengan resesi. Kemudian Morgan Stanley mengatakan bahwa fokusnya adalah mempertahankan pertumbuhan, bukan lagi terkait dengan inflasi, karena notabene yang dilakukan oleh Fed kemarin itu adalah tanda-tanda bahwa mereka bisa mengabaikan sedikit kenaikan inflasi, tapi kemudian mereka khawatir dengan kondisi pasar tenaga kerja yang dikhawatirkan nantinya akan memicu melemahnya ataupun melemahnya pertumbuhan ekonomi. Kita sudah lihat di kuartal pertama, GDP Amerika berada di minus 0,5%, dan di kuartal kedua di advance GDP menunjukkan angka 3,3%. Jadi kita melihat di sini second estimate kemungkinan juga tidak akan terlalu jauh, dan itu berarti diharapkan tidak terjadi penurunan yang terlalu ekstrim. Itu artinya kalaupun mereka menghadapi konsekuensi bahwa akan terjadi pelambatan, ya sesuai dengan proyeksi mereka, ekspektasinya adalah hanya sampai ke 1,8%, dan itu pun dianggapnya masih tumbuh. Nah, kalau kita lihat ke depan, maka yang mau tidak mau kita harus perhatikan adalah beberapa data terkait dengan pertumbuhan, termasuk juga pasar tenaga kerja dan juga inflasi. Jadi ya intinya dari semua bank ini mayoritas masih memperkirakan masih ada pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Oke, terkait dengan Dow Minutes yang bisa disampaikan di sini adalah tidak ada sesuatu hal yang baru, karena Minutes adalah laporan ringkasan dari pertemuan sebelumnya yang notabene mayoritas menunjukkan sepakat untuk mempertahankan, tapi mayoritas juga atau secara bulat mereka sebetulnya cenderung mendukung untuk kemungkinan mereka tetap membuka jalur kenaikan suku bunga. Hanya saja di antara sekian banyak anggota ada 2 orang yang kecenderungannya memilih untuk segera menaikkan suku bunga di tahun ini. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari semua yang terjadi di hari atau di minggu yang lalu, kelihatannya ini masih tetap konsekuensinya adalah kenaikan suku bunga BOJ. Dan kalau misalkan itu terjadi, maka yang akan kita perhatikan di minggu depan itu kemungkinan kita masih akan melihat dari based on data, karena dari beberapa pejabat mengatakan mereka menyoroti kemungkinan perlambatan ekonomi Amerika, dan kalau misalkan mereka melihat ada kemungkinan tidak mempengaruhi signifikan kepada ekonomi Jepang, maka diharapkan seharusnya Jepang atau BOJ sudah melakukan kenaikan suku bunga tersebut. Ya, konsekuensinya berarti hanya menyisakan 2 kemungkinan. Antara mereka melakukan kenaikan suku bunga di antara Oktober atau Desember, atau mereka menunggu sampai 2026. Nah, salah satu anggota dari pejabat BOJ tersebut meyakini bahwa harusnya mereka sudah bisa memanfaatkan situasi, jangan menunggu kembali, dan akhirnya mendorong untuk sikap lebih kepada aktif untuk menaikkan suku bunga. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena masih ada data ekonomi seperti inflasi. Seharusnya hari Jumat kita akan lihat Tokyo CPI terlebih dulu. Kemudian di beberapa minggu ke depan kita masih akan lihat data ekonomi Amerika, dan itu sebagai pembanding. Kira-kira apakah ekonomi Amerika masih tangguh atau tidak. Kalau tidak, ya menurut mereka masih tetap bisa mempertimbangkan kenaikan tersebut at least sebelum akhir tahun. Berarti perkiraan kami adalah Oktober atau Desember. Dan paling besar kemungkinannya untuk saat ini pasar memperkirakan sekitar peluangnya 50-50 atau 50% peluang naikkan di bulan Oktober. Ya, kita tinggal tunggu, karena poin yang paling juga bisa menjegal itu adalah pemilu 4 Oktober minggu depan. Siapa kira-kira profil yang akan mendukung atau yang didukung sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Ishiba. Oke, ini kaitannya dengan shutdown yang kembali bergulir. Saya rasa ini adalah pengulangan dari setiap tahunnya bahwa ada ancaman terkait dengan pendanaan pemerintahan. Roda pemerintahan akan berhenti kalau tidak ada kesepakatan dari kedua partai yang ada di Senat ataupun di Kongres untuk menyepakati pendanaan pemerintahan. Nah, kali ini kaitannya dengan instruksi yang sudah disiapkan oleh Gedung Putih, yaitu kaitannya dengan pemecatan. Nah, ini menariknya adalah pemecatan ini dibenarkan secara hukum, terutama untuk orang-orang atau pegawai-pegawai yang bekerja bukan pada program-program yang secara hukum wajib diteruskan. Jadi kalau misalkan lihat dari case-nya, kemungkinan ada beberapa lembaga yang memang bisa melakukan pemecatan massal atau pemecatan lebih banyak. Nah, mengingat dengan hal tersebut,
tentunya ini kaitannya dengan deadline yang dicantumkan oleh para petinggi pemerintahan, yaitu kurang lebih di awal Oktober. Kurang lebih tanggalnya tanggal 1 Oktober atau tanggal 4 Oktober. So, agenda minggu depan itu akan sangat krusial untuk indeks saham terutama. Ini kaitannya dengan PHK massal, karena kalau misalkan lihat dari hukumnya, berarti mereka dibenarkan untuk melakukan PHK massal dengan catatan PHK permanen. Nah, berarti bukan lagi dirumahkan untuk sementara waktu sampai nanti mendapatkan pendanaan, tapi melainkan mereka akan tetap tidak dikontrak kembali. Ya, saya rasa ini akan konsekuensinya ke pasar tenaga kerjaan. Tapi apakah ini akan dicantumkan kepada data tenaga kerja bulan depan? Berarti non-farm payroll yang akan rilis minggu depan. Kalau misalkan ternyata PHK ini terjadinya sebelum, maka kemungkinan bisa saja dimasukkan ke data non-farm payroll minggu depan. Tapi kalau misalkan pemecatan ini terjadi setelah bulan September, berarti mau tidak mau ini baru akan terlihat di bulan November. So, hati-hati dengan data-data ekonomi terkait dengan data tenaga kerja untuk ke depan tentunya. Oke, kemudian yang kita lihat dari masalah bursa emas Shanghai, ada beberapa berita yang juga sempat muncul terkait dengan data ekonomi tadi malam yang membuat akhirnya dolar rebound, tapi saya rasa yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah hati-hati dengan berita terkait dengan pembatasan ataupun kenaikan margin ini. Kenapa? Dampaknya sebetulnya kalau kita perhatikan ini bukan berarti mereka menghentikan atau mengurangi minat terhadap pembelian emas. Melainkan mereka hanya untuk mengantisipasi supaya pergerakan emas ini lebih stabil, lebih realistis, dan juga bukan karena spekulan. Nah, jadi ini yang dibuat oleh bursa Shanghai. Mereka mencantumkan kenaikan margin requirement untuk bertransaksi emas berjangka, dan itu adalah tercatat sudah 6 kali berturut-turut di tahun ini, teman-teman. Berarti kalau begitu ya cukup waspada ya, karena posisinya dengan kenaikan yang impresif dari sejak 22 Agustus, saya rasa cukup wajar kalau misalkan ini dinaikkan balik. Artinya di sini mungkin ada sedikit koreksi ataupun ada jeda yang memang kita butuhkan dari sejak kemarin sebelum nantinya akan terjadi kenaikan lebih lanjut, apalagi dengan dukungan pemangkasan suku bunga dari Fed. So, poinnya adalah kalau kita lihat kenaikan margin ini pertanda apa? Yang pertama jelas mendinginkan spekulasi supaya tidak terlalu berkembang dan akhirnya berlebihan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan risiko kekurangan likuiditas. Kalau misalkan ternyata margin tinggi ini bisa memicu likuidasi, ya ini terutama untuk trader-trader yang tidak memenuhi syarat margin tadi. Jadi kalau misalkan marginnya kurang atau tidak mencukupi, maka dipaksa untuk melakukan likuidasi. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini lebih kepada sinyal dari regulator yang merasa khawatir dengan konsekuensi ataupun keadaan di mana harga bergerak dengan sangat cepat dan skalanya hampir bisa dibilang nyaris tidak terkendali ya. Kalau kita lihat dari 22 Agustus sampai 22 September saja, kita sudah melihat pergerakan dari 3.300 mencapai mendekati 3.800. Bahkan COMEX itu sudah menunjukkan angka emas berjangka di 3.800. Jadi hati-hati di sini. Yang mungkin kita sudah sempat singgung kemarin adalah harusnya sudah ada koreksi, pertanda koreksi yang normalnya adalah berarti sekitar 20 ataupun 30% atau maksimum 50%. Yang sejauh ini kita lihat adalah kalau kita kaitkan dengan 3790 dari 3320, berarti kemungkinan baru koreksi sekitar 20%. Kalau begitu, berarti kalau lihat dari teknikalnya, mungkin nanti akan kita lihat dari sisi lain bahwa potensi ini harusnya mencerminkan bahwa penurunan belum secara signifikan untuk terlihat dalam waktu dekat. Nah, kaitannya dengan data ekonomi, apakah berarti akan menunda kaitannya dengan kenaikan ini? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau ini kaitannya dengan akhir bulan, mungkin saja dengan dampak apa yang dilakukan oleh bursa emas Shanghai, mungkin ini tidak serta-merta mempengaruhi secara global. Mungkin hanya di pasar China saja. Tapi kita lihat ya, apakah dampak ini akan bisa membuat emas kembali refresh dan naik lebih tinggi lagi setelah peraturan ini selesai diberlakukan. Nah, catatannya kita masih belum tahu sampai kapan aturan ini diberlakukan, karena memang sampai saat ini pun harga emas terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jadi mereka lebih kepada memperhatikan sentimen dan juga kemungkinan kecemasan terkait dengan spekulasi yang berkembang. Nah, kaitan untuk data ekonomi nanti sore, kita akan lihat ataupun ya nanti malam, semuanya kaitannya dengan data Amerika. Dan kalaupun misalkan kita lihat di sini S&P diperkirakan akan tidak atau mempertahankan suku bunga acuannya dan belum tentu akan melakukan pemangkasan lebih lanjut. Tapi rumor yang saya dapatkan, mereka juga mempersiapkan skema kemungkinan untuk melakukan suku bunga negatif atau memberlakukan suku bunga negatif.
Tapi kita lihat ya dari pernyataannya akan seperti apa. Lalu kemudian terkait dengan data ekonomi, saya rasa kalaupun misalkan kita bilang GDP kuartal kedua, ini second estimate, berarti kita tidak akan terlalu berdampak signifikan. Tapi saya curiga dengan durable goods dan juga terkait dengan initial jobs gain. So, perhatikan data-data tersebut, termasuk existing home sales. Kemungkinan bisa saja memberikan dampak seperti tadi malam, yaitu kaitannya dengan new home sales. Kalau terjadi lonjakan, kalau tidak, ya berarti otomatis emas kembali dalam dorongan kenaikan.